Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Acara akan kami mulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di acara seminar online AgriPro Focus Indonesia atau APF Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Ardiani. Saya adalah Communication and Marketing dari APF Indonesia. Hari ini akan bertindak sebagai moderator. Di sini juga sudah hadir rekan-rekan saya dari APF Indonesia, Ibu Tasnim Abdul Jalil yang berjilbab merah dan Ibu Maria Liliana. Ya, seminar hari ini berjudul Peluang Budidaya Lele di Masa COVID-19 dengan Pemanfaatan Aplikasi Digital dengan narasumber Bapak Doni Pasaribu, CEO dari Symbiofish. Sebentar. Ya, sebentar, belum Pak. Ini sedang error. Sebentar. Ya, berikut kami sampaikan agenda hari ini. Akan ada pembukaan, polling yang tadi sudah diisi Bapak dan Ibu, dan nanti akan ada peraturan webinar. Presentasi akan dimulai jam 4, kira-kira 14.10 dari Pak Doni. Lalu untuk latar belakang topik kita hari ini adalah kebutuhan lele yang sebenarnya sangat banyak sekali di sekitar Jakarta, Jabodetabek, ada sekitar 300 ton kebutuhan lele per hari. Namun kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh para peternak lele. Nah, bagaimana kebutuhan tersebut bisa terpenuhi, terutama saat masyarakat membutuhkan makanan yang sehat saat ini, dan bagaimana jaringan pemasaran, termasuk inovasi di bidang aplikasi digital bisa membantu usaha budidaya lele tersebut. Nanti Pak Doni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Polling, sebentar. Hasil polling tadi apakah sudah selesai semua ya? Kita ingin tahu dulu. Nah, dari peserta yang dari 27 respons di welcome polling tadi, ada sekitar 44% dari instansi pemerintah, 22% dari instansi pendidikan, 7% peternak lele. Yang lainnya ada dari sektor swasta, NGO, mahasiswa, dan calon peternak lele, Pak Doni. Oke, apakah Anda familiar dengan topik ini? 63% menjawab iya, dan 37% belum familiar. Oke, nah yang pertanyaan ketiga, dari mana Anda mengetahui tentang webinar ini? Kebanyakan 48% mengetahui dari sosial medianya APF Indonesia. Dan yang terbanyak kedua dari teman atau kolega. Mungkin ini ya termasuk dari teman-teman yang tadi di-share oleh Pak Doni ya. Oke, lalu kita mungkin mulai. Sebelumnya saya mengenalkan Pak Doni dulu. Kita akan mulai presentasinya. Ya, Pak Doni, profil singkat Pak Doni adalah seorang profesional di bidang organic farming dan business development, mempunyai gelar master dari Universitas Indonesia di bidang studi komunikasi massa media studies. Pak Doni adalah founder dari Symbiofish, sebuah platform untuk urban farming yang bisa di-download di Google Play Store. Ikan lele adalah komoditas pertanian urban pertama yang dikembangkan di aplikasi tersebut. Di Symbiofish disediakan semua hal yang dibutuhkan petani urban, mulai dari bibit, pakan, kolam, dan peralatan lainnya. Aplikasi ini juga ditujukan untuk membuka pasar yang lebih baik kepada para petani urban. Baik, Pak Doni, saya persilahkan untuk presentasinya. Oke. Ya.
Sudah bisa ya Pak ya? Boleh slide pertama ya. Ya. Saya mulai perkenalan dikit aja ya, mungkin sebelum masuk ke slide. Sedikit background tentang kenapa saya membuat platform ini ya. Oke. Ini sudah bisa mulai? Sudah terlihat belum Pak? Oke, sudah yang di slide pertama. Oke, slide keduanya? Selamat. Kenapa? Slide keduanya sudah muncul? Ini slide kedua ya, ya. Slide pertama boleh nggak? Slide pertama dulu, yang tentang Simbioffice itu. Oke, tadi ya. Nah, ini Simbioffice platform digital yang saya selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Doni Pasaribu, CEO dari Simbioffice. Simbioffice adalah sebuah platform digital ya yang untuk membantu. Jadi sebenarnya tujuan utama kita itu untuk membantu masyarakat yang ingin memulai bertani. Jadi kita tuh sebenarnya tujuan utamanya itu untuk create new farmer ya, untuk menciptakan petani-petani baru. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk petani-petani yang sudah existing, yang sudah ada itu untuk join dan memakai aplikasi kita ini. Gitu. Jadi pertama tuh keresahan saya itu dimulai dari saya sendiri adalah petani lele ya. Sekitar 2 tahun yang lalu saya mulai bertani lele. Lalu saya mengalami banyak kendala lah dalam bertani itu. Jadi susahnya akses ke pasar, terus tengkulak yang beli dengan harga murah, lalu ketersediaan pengetahuan yang minim tentang petani lele, gitu kan. Jadi saya cari tahu sendiri semuanya. Baru saya tuangkan ke dalam sebuah aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bertujuan untuk supaya orang-orang yang ingin mulai bertani lele itu bisa mereplikasi dengan caranya sendiri dan berhasil gitu. Jadi tujuan utamanya itu ya. Oke. Slide berikutnya. Lalu kenapa yang saya pilih sebagai komoditas pertama dari Simbioffice itu adalah lele ya? Karena lele itu komoditas yang sebenarnya sangat besar gitu. Mungkin orang nggak sadar gitu. Karena mungkin orang lihatnya yang besar itu ayam atau sapi atau ikan laut. Tapi sebenarnya di level grassroots, di level masyarakat menengah ke bawah, ikan lele itu sangat familiar dan sangat banyak yang mengkonsumsi. Jadi kemudian saya pikir, oke lah ini sebagai pintu masuk untuk kita bisa mulai mengembangkan sebuah pertanian urban gitu ya, pertanian kota yang bisa berhasil gitu, yang bisa berhasil dan punya nilai keekonomian yang baik. Jadi saya fokus pertama kali di industri lele ini. Jadi kalau kita lihat di Jabodetabek ya, kalau saya kan tinggal di Bekasi. Di Bekasi itu ini sih anekdot gitu. Kalau kita nengok ke kiri dikit tuh udah pecel lele, lihat kanan dikit tuh udah pecel lele. Jadi kira-kira langkah dikit tuh udah pecel lele gitu. Jadi hampir ada yang bilang setiap 10 meter tuh ada pecel lele. Dan benar sih dari data saya sih saya lihat memang kalau jadi saya Simbioffice ada peta pecel lele di Jabodetabek itu memang sangat rapat ya gitu. Pecel lele itu sangat rapat. Jadi ada benar-benar ada di mana-mana dan itu kalau kita kalikan misalnya mereka, saya punya data resminya sih, tapi saya tidak ikan itu. Jadi kalau kita kalikan misalnya satu pecel lele itu 5 kilo aja per hari, ya itu kira-kira
Dan ini juga data resmi dari asosiasi itu sekitar 300 ton per hari. Itu hanya untuk Jabodetabek area. Nah, kalau menurut data KKP itu produksi, tapi ini kan data KKP 2017 ya, produksi lele nasional itu 2 juta ton, 2 juta ton per hari. Mungkin sekarang udah meningkat kali, tapi KKP belum keluarin data sih untuk yang, saya belum lihat datanya yang terakhir. Tapi ya itulah, untuk sekedar gambaran saja betapa besarnya betapa besarnya industri ini gitu. Tapi industri yang besar ini banyak kendalanya, banyak tidak efisien dan tidak efektif. Jadi slide berikutnya, Mbak. Jadi ada beberapa masalah besar sih. Sebenarnya ini sih masalah yang tipikal ya di pertanian kita. Seperti akses ke pasar. Jadi kalau di sisi petani itu banyak petani mengeluh gitu, Pak, saya sudah mulai bertani dan ini akan panen, tapi saya nggak bisa jual gitu. Saya bingung mau jual kemana. Nah, jadi lucu gitu, kayak sebenarnya di sekitarnya itu pembeli banyak, pecel lele banyak, tapi dia nggak bisa jual kan. Sebenarnya aneh gitu, ada kayak semacam gap informasi yang mungkin disengaja atau mungkin juga nggak disengaja ya, tapi ya itulah adanya gitu, ada gap informasi. Lalu ada ekosistem yang buruk. Jadi petani-petani baru itu seringkali dari awal bertani itu sudah ditipu lah istilahnya gitu. Pertama dari beli bibit. Beli bibit itu banyak pembibit-pembibit yang jahat ya menurut saya sih, karena mereka itu memberikan bibit yang tidak baik, gitu, yang tidak baik. Jadi dari indukan yang tidak bersertifikat, yang tidak divaksin, jadi indukan yang asalan, jadi kayak mungkin dari lele sawah atau lele pemancingan dipakai jadi indukan, yang menghasilkan bibit-bibit yang nggak baik. Gitu. Jadi bibitnya nanti berkembang lambat atau kemudian sangat rentan untuk mati. Gitu. Jadi petani itu dengan keinginan, jadi orang-orang yang ingin mulai bertani, mereka punya keinginan besar untuk bertani. Tapi kemudian jadi patah arang gitu di tengah jalan karena menghadapi masalah-masalah ini gitu. Kemudian dari sisi berikutnya banyak juga petani-petani besar yang mungkin dia sudah berhasil gitu membesarkannya, tapi menurut saya nggak etis dan nggak jujur karena mereka pakai pakan yang nggak sehat untuk bertaninya. Jadi mungkin ini perdebatan ya, tapi buat saya sendiri memberikan pakan ayam tiren atau bangkai ayam atau bangkai yang lain dan kotoran, terus pakan-pakan kayak sosis basi, apa yang jorok-jorok itu, menurut saya sih saya nggak suka ya, dan saya merasa itu nggak sehat dan berbahaya juga sih, karena kan kalau contoh misalnya ayam tiren itu kita nggak tahu dia matinya kenapa. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin kalau ada yang pakar hewan, kedokteran hewan itu mungkin bisa jelasin gitu, apakah misalnya ayam yang mati karena virus itu, virusnya akan nular lagi nggak ke ikan gitu kalau dikasih makan ikan. Tapi buat saya sih nggak etis sih itu untuk memberikan itu. Nah, itu jadi untuk meraih keuntungan besar banyak petani yang menggunakan hal-hal seperti itu sebagai pakan. Kemudian di masalah penjualan tengkulak. Jadi ada gap harga yang sangat besar antara dari petani ke pecel lele. Jadi di pecel lele itu mereka mau beli lele per kilo itu 24.000, 24 sampai 25.000 lah harga di pasar tradisional dan harga ke pecel lele. Ini untuk Jabodetabek ya, 24 sampai 25.000. Karena mereka akan jual lagi satu porsi itu kan kalau di sini tuh ya lelenya aja bisa 14.000 atau 12.000, pakai nasi itu 15.000. Jadi mereka masih ada untung sekitar 3 kali 4 kali lipat lah dari satu ekor lele. Jadi mereka sebenarnya nggak keberatan gitu untuk beli di harga 25.000 untuk per kilo. Tapi tengkulak itu ambil di petani itu di harga 14.000. Bahkan ada yang di harga 13.500. Sedangkan harga pelet pakan lele itu sendiri sudah 11.000 per kilo.
biaya produksi untuk 1 kilo lele dari awal bertani sampai panen itu sekitar 13.000 per kilo. Jadi sudah termasuk air, beli bibit, pakan, bayar karyawan, itu sekitar 13.000 lah per kilo. Nah, jadi nggak ada untungnya gitu. Biayanya 13.000, dibeli 13.500. Nah, kan sudah rugi gitu. Sedangkan kalau kita bisa potong, akses ini kita bisa ambil misalnya di harga, sebenarnya bisa semua orang bisa happy di bisnis ini gitu. Jadi kalau kita misalnya si Biovis itu ambil di petani itu di harga 19.000. Jual di 19.000. Jadi petani masih ada untung gitu kan. Karena kita 19.000 itu lalu kita menanggung biaya distribusi, logistik, penyimpanan dan lain-lain. Jadi ya itu fair lah gitu kan. Jadi ya ini masalah. Jadi banyak tengkulak lah istilahnya yang membuat petani menjadi rugi. Oke. Lalu di sisi yang pemakan lelenya, customer lelenya, mereka mendapatkan pasokan lele yang nggak bersih gitu. Jadi yang lele yang makannya yang diternak secara kotor, lalu dengan makanan yang kotor dan tidak sehat. Nah, jadi image lele itu jadi jelek. Gitu. Jadi sekarang orang tuh image itu kalau makan lele itu banyak yang geli gitu, lele jorok, makannya aja kotoran gitu kan, nggak mau saya makan lele gitu. Lalu di sisi lain ada supply yang nggak konsisten, jadi karena bertani yang tidak terhubung dengan pasar, jadi kalau ada barang ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Terus beberapa pecel lele, pasar tradisional itu kayak mereka kadang kesulitan juga gitu untuk mendapatkan lele yang baik dan yang berkualitas. Oke, next slide. Nah, jadi si Biovis itu hadir ya untuk mengatasi masalah-masalah tadi di atas. Jadi kita punya petani mitra per hari ini saya lihat tadi di database user sudah mau 6.000 ya, 6.000 mitra se-Indonesia. Jadi mitra kita itu kita tahu persis di mana lokasinya, kita tahu persis mereka cara bertaninya bagaimana, penambahan biomasa ikan mereka tiap hari itu ada berapa, kita kontrol persis, dan kita punya peraturan yang ketat bahwa setiap mitra itu tidak boleh menggunakan pakan yang kotor, jadi kita hanya akan menggunakan pakan pelet pabrikan dan sayur sisa pasar ya. Jadi sayur sisa pasar untuk mengurangi, itu kan gratis ya, jadi yang sayur-sayur di pasar itu kan kadang penjual sayur itu juga yang masih bersih sih sebenarnya, jadi kayak dia cuma ada luka dikit gitu atau kelihatan jelek itu kan dibuang. Nah itu kita ambil baru kita jadikan pakan. Jadi pakan kita hanya 2, yaitu pelet dan sayuran sisa pasar. Jadi sekaligus ngasih pakan, kita sekaligus juga untuk kelola food waste di Biovis ini. Lalu melalui aplikasi itu semua mitra kami dapat support knowledge teknikal. Jadi kita ada video-video tentang ternak lele, dari mulai membuat kolam, dari mulai fermentasi air, penaburan benih, sortasi, penyakit-penyakit, sampai ke panen, kita semua ada. Jadi bentuknya video yang lebih mudah untuk dicerna lah. Lalu kita lagi ada chatbot, tapi chatbot masih dalam pengembangan ya, karena itu agak lama untuk buatnya, tapi kita udah ada, tapi belum jalan chatbot. Lalu ada customer service yang jadi melalui WhatsApp, bisa dari apps kita connect ke WhatsApp, bisa tanya jawab di situ, misalnya konsultasi tentang apa aja, dan itu 24 jam sih. Jadi karena sekarang sih yang jawab saya, jadi kapan saya buka itu pasti saya jawab. Lalu di apps juga ada tentang kita bisa beli peralatan, beli segala macam lah di apps. Semua keperluan lele kita jual gitu. Tapi untuk sementara waktu kami ini hanya melayani untuk Jabodetabek ya. Jadi karena jadi kami ini bentuknya startup dan masih bootstrapping. Jadi masih apa-apa ya, masih uang sendiri lah gitu. Jadi kami hanya mampu untuk beroperasi di Jabodetabek. Jadi untuk kawan-kawan atau rekan-rekan yang di luar Jabodetabek
Jabodetabek ya feel free aja ya untuk pakai apps-nya. Tapi kami belum bisa untuk layani untuk akses to market-nya gitu. Jadi tapi kalau ada misalnya pertanyaan, Mas jual ada lele saya di Jogja atau di mana, jual kemana ya? Nah, kita bisa cariin sih pembelinya. Jadi kita udah punya jaringan di seluruh Indonesia untuk marketnya marketnya lele, tapi kita belum bisa untuk buyback garantinya gitu. Lalu jadi petani yang menjadi mitra kita, pertama mereka harus beli bibit dari Symbiovis karena bibit itu adalah jaminan paling awal keberhasilan bertani. Jadi Symbiovis itu menjamin bahwa bibit yang Symbiovis jual itu adalah bibit. Memang kami memakai lele Mutiara. Mutiara itu strain lele terakhir ya yang dikembangkan oleh BBI ya, Balai Benih, singkatan dari mutu tinggi tiada tara, yang sudah divaksin Aeromonas dan dia sudah divaksin Aeromonas dan umurnya udah 1 tahun lebih umur indukannya. Jadi anakan yang dihasilkan pun anakan yang sehat ya, yang baik dan tidak banyak masalah lah. Jadi lebih tahan penyakit, lebih tahan di suhu. Kalau di Jabodetabek lebih cocok karena tahan di suhu yang agak panas. Ya lebih baik lah karena dari indukan yang baik. Lalu bibit yang dibeli oleh mitra ini mitra akan kembangkan. Pakan juga dari kami menyediakan pakan, jadi mitra akan beli pakan dari kami. Nah, dari pemberian pakan itu tiap hari di apps-nya ada datanya. Jadi misalnya mitra beli 3.000 atau nabur misalnya 1.000 bibit. 1.000 bibit nanti tinggal dimasukin di apps, nanti akan keluar kebutuhan pakan per harinya berapa. Nah, nanti akan keluar juga untuk pemberian pakan pagi berapa gram, sore berapa gram, malam berapa gram, itu kita pantau terus. Jadi setiap pemberi pakan nanti mitra akan input data-datanya. Nah, itu akan terrecord di database kami. Nah, jadi nanti setiap 2 minggu itu kan ada sortir ya. Jadi kalau bertani lele itu tiap 2 minggu kita harus sortir untuk memisahkan yang besar duluan, yang besarnya agak belakangan, sama yang nggak besar-besar. Nah, itu harus kita pisah. Nah, tiap 2 minggu itu kita review gitu. Jadi misalnya kita sudah masuk, jadi kalau di lele itu FCR yang bagus itu minimal 1:1. Jadi 1 kilo pakan yang kita kasih ke ikan itu harus jadi 1 kilo daging naikannya. Jadi misalnya di 2 minggu pertama ketika kita sortir, ditimbang berat ikan itu naik, misalnya naik 20 kilo. Nah, terus kita hitung pakannya udah kita kasih berapa, itu ada di apps. Pakannya udah kita kasih misalnya 20 kilo juga, berarti oke lah, berarti bertaninya bagus dong, nggak ada masalah. Jadi nggak ada yang perlu mungkin ya bisa ditingkatkan dikit di kualitas air atau apa, tapi itu udah oke 1:1. Lalu mungkin ada petani lain yang setelah sortir mereka timbang berat ikan naiknya 15 kilo, tapi pakannya masuk sudah 22 kilo gitu kan, berarti hitungannya sih itu rugi ya, berarti ada yang salah di cara bertaninya, entah cara pengelolaan airnya atau cara pemberian pakannya. Nah, itu nanti kita review gitu. Jadi tiap 2 minggu itu ada review, dan jadi kesalahan-kesalahan itu nggak terbawa sampai panen gitu. Jadi kita bisa kontrol secara periodik cara bertani mitra sampai ke panen. Jadi nanti panennya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, panen mitra ini nanti akan, kalau untuk Jabodetabek ya, akan kami beli, itu bisa diantar, atau misalnya kalau dalam jumlah yang banyak kita bisa jemput. Nah, nanti itu kita salurkan ke pecel lele yang sudah jadi mitra kita juga tuh. Nah, pecel lele ini mereka happy ya, mereka senang dengan hasil tani dari mitra Symbiovis, karena penggunaan pakan itu sangat berpengaruh untuk rasa ya. Jadi dari testimonial beberapa pecel lele, beberapa customer mereka bilang kalau
ini lebih manis rasanya, lebih gurih. Jadi ternyata beda ya, lele yang makannya di Orok itu yang makannya ayam tiren, daging apa itu dagingnya itu lembek gitu loh, kayak benyek gitu. Nah kalau yang makannya pelet, sayur itu lebih renyah, lebih manis rasanya. Jadi ada kita tuh buat sebuah ekosistem yang baik lah, ekosistem yang baik dan berkesinambungan. Oke, next slide. Nah, ini dari perhitungan kami, jadi kira-kira kan misalnya satu petani itu rata-rata menurut kami itu punya 3 kolam bundar ya, atau 3 kolam kotak ukuran diameter 3 kalau yang bundar, atau kalau kolam kotak mungkin 2x3, 3x3, dengan kapasitas per kolamnya itu 3.000 ekor kali 3, dengan panen itu satu kolam bisa 200 sampai 300 kilo per 200 sampai 300 kilo per satu siklus, sekitar 2,5 sampai 3 bulan ya. Jadi siklus lele itu bisa paling cepat 2,5 bulan lah kalau bertaninya baik, sampai 3 bulan. Jadi menurut perhitungan kami, untuk memenuhi 1 ton lele per hari itu kita butuh 150 petani. Tuh, jadi banyak ya, untuk 1 ton aja kita perlu 150 petani. Lalu untuk misalnya target kami itu untuk awal-awal kita menargetkan 10% lah dari pangsa pasar Jabodetabek, jadi sekitar 30 ton per hari. Jadi untuk menghasilkan 30 ton itu kami mitra Simbiobis itu untuk Jabodetabek aja itu perlu 4.500 petani kecil. Ini baru di Jabodetabek. Jadi mitra kami sekarang itu ada 6.000 tapi tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta, Jabodetabek itu angkanya itu baru sekitar 800-an gitu. 800-an, 700-an, sisanya itu terpecah-pecah di mana-mana yang kami sendiri belum bisa untuk mensupport secara full ya. Secara dari awal sampai kami beli kembali itu belum bisa. Jadi masih banyak lah, masih banyak ruang untuk Jabodetabek ya. Untuk petani-petani baru itu ruangnya itu masih sangat luas gitu. Ya itu kita butuh 4.500 petani kecil itu untuk 10% market size. Jadi market size itu kan marketnya kan bertambah sesuai dengan populasi, lalu kebutuhan ikan lele juga pasti bertambah. Jadi ke depan juga kita akan perlu lebih banyak lagi sih sebenarnya petani lele di Jabodetabek. Berikutnya. Nah, ini gambaran ya, ini 4.700 itu data sekitar sebulan yang lalu. Jadi 1 bulan ini kita meningkat sampai 1.000 user ya. Jadi setelah pandemi ini memang hype. Jadi untuk ternak lele itu kayak hype tuh. Jadi orang tuh mulai bertani lele lah, banyak lah jadi gitu. Jadi ini cara kami beroperasi. Jadi ini yang hitam-hitam ini adalah titik-titik pecel lele yang datanya kami ada, mereka kebutuhan per harinya ada, baru yang merah-merah ini adalah petani-petani di sekitarnya. Jadi terlihat kan jomplang gitu, jumlah pecel lele dengan jumlah petani. Jadi kami ada namanya distribution center, Simbiobis distribution center, yang setiap center itu mengcover area 5-10 km. Jadi seperti ini nih area 5-10 km-nya, seperti yang di peta ini. Kita bisa lihat bahwa ternyata, jadi kami sebenarnya kenapa 5-10 km itu, karena kami ingin menutup logistik cost ya, jadi biar lebih murah, jadi kita bisa berikan untung yang lebih banyak untuk petani, dan semua bisa senang ya, gitu. Ya ini untuk Jabodetabek sementara ini yang benar-benar running seperti ini ya. Yang sisanya itu kecil-kecil, yang sekali ada, sekali enggak gitu petaninya. Jadi masih, kalau mau menjadi partner serius kami itu masih luas lah pasarnya, tempatnya. Oke, berikutnya. Ya. Nah, semasa pandemi. Jadi mulai
April ya, mulai April user Symbiosis itu naik hampir 1000%. Enggak 1000%. 300% lah, 300-400% lah naik semenjak pandemi. Karena orang-orang tuh mulai berpikiran untuk pertama mungkin yang paling simpel sih bosen ya di rumah, mungkin ya alasannya. Bosen di rumah, jadi mulainya iseng-iseng lah ternak lele kalau nggak ada kerjaan. Nah, kedua, mulai kepikiran yang kena PHK, yang di gajinya dipotong, mereka mulai mencari penghasilan tambahan. Jadi mulai nanam ya budik damber tuh permintaannya tinggi. Ya, jadi ini kesempatan juga ya. Jadi kita ada beberapa tipe petani yang bisa menjadi mitra kami, yaitu boleh pilih ya mau buka pembibitan atau mau buka pembesaran. Dua-duanya kita support. Nah, semasa pandemi ini permintaan bibit lele itu tinggi gitu. Jadi hampir tiap hari. Jadi hatchery kami sendiri itu udah nggak nutup ya, karena jadi kita baru mijah sebentar, belum terlalu besar tuh udah habis. Mijah lagi, belum besar tuh udah habis. Jadi benar-benar habis terus. Kita ada beberapa hatchery di Jabodetabek itu juga kewalahan ya. Jadi ini kesempatan ya kalau untuk yang mau buka hatchery, bisa kontak kita nanti, jadi mitra, kita bimbing dari awal sampai berhasil ya. Terus untuk pembesaran juga permintaannya itu naik. Jadi di awal-awal pandemi itu emang agak turun karena beberapa pecel lele memilih untuk tutup, dan itu kan berdekatan juga dengan Idul Fitri ya waktu itu ya. Jadi pecel lele ini kan kebanyakan yang kalau di Jakarta tuh ada grupnya dari Lamongan, terus ada beberapa lagi. Nah, mereka tuh takut waktu itu awal takut nggak bisa mudik karena PSBB. Jadi mereka tuh pulang kampung duluan, jadi banyak tutup lah. Memang permintaannya agak turun. Tapi kemudian setelah beberapa lama permintaannya naik karena frozen food itu naik ya, karena orang nggak ke pasar, nggak kemana-mana. Jadi mereka mengandalkan layanan jual beli online. Nah, lele bumbu kuning ini permintaannya itu gila gitu. Jadi ada satu mitra di Cinere itu, dia sampai 2 ton per hari untuk permintaan lele, untuk dia bikin lele bumbu kuning. Jadi dia punya nitip freezer di mana-mana, banyak freezer. Jadi dia tinggal taruh tiap hari, dan itu permintaannya sampai 2 ton per hari. Ada juga yang 200 kilo, berapa kilo. Jadi itu tuh permintaannya meningkatnya pesat lah. Tuh. Jadi ya beberapa yang bisa jadi pertimbangan, yaitu antara kalau ingin mulai di usaha ini, antara bisa jadi pembibit, bisa jadi petani pembesar, bisa buat lele bumbu kuning. Jadi banyak aspek yang bisa dikerjakan gitu di lele ini. Nah, lele bumbu kuning, saya mau cerita sedikit tentang lele bumbu kuning ya. Lele bumbu kuning itu sangat menguntungkan ya. Jadi misalnya kita beli lele fresh, lele segar itu misalnya 25.000 di petani, 25.000 sekilo di petani, kita bersihin. Kadang ada yang pakai kepala, ada yang enggak, kita bersihin. Lalu kita beli bumbu kuning. Bumbu kuning itu harganya 10.000, itu bisa untuk 10.000 itu taruhlah bisa untuk 5 kilo lah. 10.000 bisa untuk 5 kilo. Jadi dengan 10.000 itu bisa menaikkan harga lelenya 2 kali lipat. Nggak sampai 2 kali lipat. Jadi kalau 25.000 sekilo, lele bumbu kuning itu dijual di 35.000. Macam-macam sih, ada yang jual 35.000 sekilo, ada yang jual 20.000 per setengah kilo. Jadi dengan nambah modal dikit nih, bersih-bersihin sama beli bumbu kuning. Bumbu kuning kan isinya sih kunyit, bawang putih, ya gitu-gitulah. Tinggal di pasar sih bisa kita beli sih, yang buat ngungkap bumbu ungkap ayam ya. Dengan kita nambah modal sedikit 5.000 itu menaikkan nilai jual sangat tinggi. Jadi meningkatkan keuntungan juga. Jadi itu bisnis yang sangat bagus dan prospektif sih ke depannya gitu. Oke, berikutnya.
Ya, kedepannya saya pikir ini karena pokoknya menurut saya segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumsi yang dikonsumsi oleh banyak orang gitu, banyak orang, terus di grassroots itu dalam tanda kutip sih nggak ada matinya gitu ya, nggak ada matinya karena permintaannya itu akan selalu ada. Jadi lele itu sumber protein yang murah, lebih murah dari susu dan sapi. Lalu lele itu tinggi protein, ada omega 3, ada omega 6 dan harganya murah lah gitu dan gampang didapat dan rasanya juga enak. Jadi permintaannya ini akan selalu meningkat. Nah, ditambah lagi dengan pendudukan populasi kan pasti selalu nambah-nambah. Karena kebutuhan pangan orang juga pasti akan nambah. Jadi ya permintaannya juga pasti nambah lah gitu. Dan terlihat dari data juga sih permintaan lele itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Nah, sementara pasokannya itu ya segitu-segitu aja gitu karena petani yang baik dan benar itu nggak banyak tuh, nggak nambahnya itu nggak banyak. Jadi di pasar sejauh yang saya lihat permintaan itu selalu lebih banyak daripada supply gitu. Jadi nggak pernah lele itu oversupply, nggak pernah. Oke, terus ke depan kan ada analisis ya yang mengatakan bahwa kita ini kan ada krisis pangan ya, akan ada krisis pangan, terus ya karena pandemi lah, karena pandemi. Nah, menurut saya ini juga mungkin saya belum ada riset khusus ya, cuman asumsi saya mungkin ini juga yang bikin orang mulai ternak lele gitu karena mereka ingin supaya bisa mencukupi untuk makannya mereka sendiri. Jadi minimal kalau mereka ternak atau kita ternak itu kita bisa buat makan kita sendiri. Jadi kebutuhan protein kita untuk keluarga kita gitu, untuk sekitar kita itu tercukupi. Dan lele itu cukup cepat ya untuk dibesarkan dan relatif lebih mudah. Jadi kita cuman kayak ya di ember-ember gitu bisa besar, terus makannya juga bisa ya kalau udah agak besar kita kasih bisa sayur-sayur bekas, sayur sisa, dan cepet lah gitu. Jadi sekitar 2,5 bulan udah bisa dipanen. Nah ini sangat baik ya untuk mengatasi krisis pangan ke depannya. Oke. Berikutnya selesai ya. Oke, ya sedemikian dari saya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan. Mungkin bisa langsung ke pertanyaannya. Ya. Baik Pak Doni, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di chatroom. Namun sebelumnya mohon bantuan untuk mengisi satu lagi polling dari kami. Linknya sudah ada di chatroom. Bapak Ibu bisa langsung mengisi, mungkin 2 atau 3 menit.
Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin bisa dilihat juga ini hasil dari respons polling kami, sudah ada 35 respons yang masuk. Jadi informasi yang diharapkan dari acara ini paling banyak memang mengenai budidaya lele, Pak Doni. Lalu selanjutnya untuk akses pemasaran dan input supply, dan juga pemanfaatan aplikasi digitalnya untuk usaha ini. Ada juga yang mengharapkan informasi tentang pengusaha atau narasumber lokal yang bisa dihubungi untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang budaya lele ini. Oke, alasan suka lele ya memang tadi ini ya, memang enak dan murah sih jawaban paling banyak. Iya. Nah, dari para peserta semua tertarik memiliki usaha budidaya lele, Pak, ternyata. Iya. Lalu ini satu lagi nih, ada biasanya khusus peternak, kemana Bapak Ibu menjual ikan lele hasil budidayanya? Kebanyakan langganan pengepul, Pak. Iya, pengepul. Ya. Oke. Ini permintaan pasar selama COVID, 50% bilang turun sih. Mungkin di daerah ya. Ya, tapi tadi saya lihat ada yang bilang sudah naik lagi di jawaban paling bawah. Kendala yang dihadapi saat COVID, pemasaran memang, Pak. Seperti tadi yang Pak Doni juga ceritakan ya. Nah, ini tren permintaan setelah new normal sudah mulai naik kembali ya. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan ya, Pak Doni. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Denny Sontani. Mau tanya, Simbiofis ini lokasi budidaya atau semacam workshopnya ada di mana? Saya berminat untuk visit dan memulai budidaya. Bapak Denny sendiri dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Dia juga menanyakan bagaimana prospek market di Tasikmalaya dan sekitarnya untuk ikan lele ini. Oke. Untuk ininya kita ada workshop di Bekasi ya. Jadi saya ada di Bekasi ada 2 tempat, di Bekasi Barat, di Kranji. Itu bisa di Google sih, kalau kita googling Simbiofis akan keluar kok di Google Map-nya. Sama di Cikarang. Di Cikarang itu yang agak besar ya. Kita ada itu main farm kita itu 1,3 hektar di Cikarang. Nah itu untuk melihat ya kalau budidaya yang skala besar itu seperti apa ya bisa ke sana. Gitu. Tapi kalau untuk belajar dan segala macam bisa ke yang Bekasi Barat, di Kranji. Oke, Kranji ya. Oke. Lalu prospek market di Tasikmalaya, Pak, untuk ikan Tasikmalaya lele? ya Banyak sebenarnya saya nggak kurang paham ya, tapi sebenarnya bisa dicek aja sih kalau ada pecel lelenya ya berarti banyak gitu. Ada pecel lele dan pasar, kita bisa tanya ke pasar tradisional. Tapi untuk Jawa, Pulau Jawa itu sih di mana-mana ya, di mana-mana tuh nggak masalah sih kalau untuk pasar. Permintaan selalu ada sih, jadi cuma tinggal kita agak rajin aja nyelidikinnya. Pokoknya kalau dilihat sekelilingnya ada pecel lele itu pasti udah banyak. Ada pasar ya. Banyak, ada pasarnya. Oke, pertanyaan kedua Pak. Dari Pak Saiful Biantoro. Saya mencoba memelihara lele kecil-kecilan dengan ember 80 liter yang di atasnya dia kasih kangkung. Perkembangan awal bagus, namun setelah umur sekitar 45 harian mendadak ikannya mati 40 ekor. Pertanyaannya, apa sih faktor yang mempengaruhi kematian lele? Mungkin bisa sekalian dijelaskan dari kecil hingga besar beberapa faktor penyebab kematian lele tersebut. Iya, 80 liter berapa ekor tadi? Ada ekornya nggak? 85, nggak ada sih. Mungkin Pak Saiful? Ya, mungkin saya jawab aja ya, 100 ekor. 100 ekor, 100 ekor. Ya, jadi 80 liter 100 ekor. Itu sebenarnya udah kepadatan di awal sih. 80 liter itu isinya 80. Lebih bagus. Nah, jadi tapi tetap harus disiapin 3 ember. Karena nanti yang 100 ekor itu besarnya beda. Jadi ada yang besar duluan, ada yang
ada yang besarnya agak lambat, ada yang masih tetap kecil. Nah, itu kan 45 hari. Nah, di minggu kalau kecil itu di minggu pertama itu sudah dipisah. Jadi nanti ada yang besar duluan, nah itu harus dipisah karena yang besar duluan itu akan makan yang kecil. Kemudian di 45 hari itu lele udah semakin besar, airnya itu makin cepat kotor. Nah, jadi itu harus lebih sering dikuras airnya. Nah, mungkin itu selama 45 hari nguras airnya agak jarang kali ya. Jadi airnya itu bau, jadi amoniaknya numpuk. Nah, itu kan racun buat lele. Salah satu faktornya begitu. Oke. Baik, pertanyaan ketiga dari Novita Darwin dari Dinas Pangan Perikanan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bagaimana cara mempertahankan air lele Budik Damber tidak bau dan ikan lele tahan hidupnya? Ya, cara mempertahankannya ya diganti sih. Harus rajin kuras. Terutama air di dasar. Jadi karena makanan itu numpuk di bawah. Nah, kalau kita pakai apps Simbioffice itu kita bisa hitung kebutuhan pakan yang sesuai. Jadi nggak terlalu berlebih dan nggak terlalu banyak numpuk. Jadi kualitas airnya itu kita bisa lebih lama lah untuk mengurasnya. Tapi ada baiknya tiap hari. Jadi kalau Budik Damber itu kan kita harus kasih siapin keran di bawah. Jadi untuk nguras, jadi biar gampang, biar nggak harus dari atas. Jadi kita siapin keran. Jadi keran itu kita buka, air bawahnya itu keluar sekaligus juga dia ngeluarin amoniak dan kotoran-kotoran ikan di bawah. Nah, itu lakukan itu tiap hari. Jadi kuras kita 10%, baru ganti isi air baru 10%. Nanti, nah, tiap 1 minggu itu harus kuras total sih sebenarnya. Ganti air baru untuk jaga kualitas airnya. Tuh, kan. Jadi, melihara lele itu yang penting yang dijaga itu airnya, kualitas airnya. Sama sortasi. Jadi biar nggak kanibal. Itu aja sih 2 hal itu yang paling penting. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Adi Nugroho. Apakah untuk pembudidaya yang bekerja sama dengan Simbioffice dibantu atau didampingi dari tebar benih sampai penjualan? Ya, untuk Jabodetabek ya sekarang, baru wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jabodetabek ya. Ya. Dari Dela Agustin. Bu Dela dari Tulung Agung, apakah Simbioffice ini hanya fokus pada pembudidayaan ikan lele saja, Pak? Ya, untuk tahap awal kita memang budidaya ikan lele, tapi nanti setelah ini ya kita sebenarnya lagi fundraising juga ya, lagi fundraising. After fundraising kita akan coba untuk masuk ke yang lain dan di kota-kota lain. Jadi beberapa komoditas ikan yang kita sudah mulai lirik itu seperti patin, ikan mas, mujair, gurame gitu. Lalu selain itu kita mau coba ke jamur. Jadi yang kira-kira bisa dibudidaya di urban lah gitu. Tapi itu next. Sekarang sih masih lele. Oke, pertanyaan nomor 6 dari Pak Denny Prasetyo. Pakan seperti apa yang bisa kita produksi sendiri dengan bahan yang mudah didapat untuk menekan biaya pembelian pakan pelet? Untuk masa-masa awal pertumbuhan sih saya sarankan pakai pelet ya, karena lebih praktis dan cepat gitu. Jadi kalau coba-coba pakai pakan lain alternatif ya mungkin ada, tapi tingkat kerepotannya terus tingkat kekotoran airnya, jadi effortnya itu lebih susah lah, itu resikonya juga jadi lebih tinggi. Kadang saya pikir ini kurang worth it ya kalau itu. Jadi untuk awal sampai agak besar itu kita pakai full pellet. Nah, nanti setelah usia 1,5 bulan sampai mau panen itu kita bisa pakai sayur sisa pasar, itu kan gratis ya. Saya tiap hari ngambil kok ke pasar berkarung-karung itu. Jadi kita ke pasar, kita janjian aja sama pedagangnya, baru minta, Pak nanti kita minta ya Pak sayur-sayuran yang ini. Soalnya kan itu juga dibuang sama mereka. Kita ambil, baru itu kita cincang-cincang, kecil-kecil, potong-potong. Nah itu dikasih aja ke ikannya. Tapi dengan catatan ukurannya udah umur 1,5 bulan, 2 bulan ke atas ya, sampai menjelang panen baru kita kasih. Gitu. Tapi itu pun harus dimix sama pelet. Jadi sayuran itu mengurangi 30% lah, 30% dari pakan. Tapi pelet itu tetap nggak bisa enggak. Next, dari Muhammad Baharudin Adenan.
Menurut Bapak, pemberian pakan maggot untuk lele itu bagaimana, Pak? Maggot saya belum pernah coba sih, belum pernah coba. Jadi ya nggak tahu sih. Jadi saya nggak bisa kasih komentar. Saya belum pernah coba. Oke. Dari Pak Agung Nugroho, sudah ada rencana Symbiofish jadi marketplace untuk buyer dan seller? Tidak. Dan kami nggak pernah berencana untuk jadi marketplace karena marketplace itu kan menghubungkan pembeli dan penjual. Nah, di lele ini yang susah itu tingkat kejujurannya itu loh yang nggak bisa kita nggak bisa kontrol gitu. Itu yang dari dulu saya males gitu. Kayaknya saya misalnya mempertemukan misalnya penjual bibit, kita nggak tahu dia ini apa bener nggak, terus misalnya si pembelinya di harga berapa, nggak bisa. Jadi ketidakteraturan itu yang kami hindari sebenarnya dari Symbiofish. Jadi maka kita nggak akan jadi marketplace. Oke. Dari Pak Hadi Rusli, untuk langkah awal bagi saya selaku calon peternak lele, baiknya dimulai dengan ukuran kolam berapa dan kapasitas ikannya berapa, agar tidak langsung loss banyak jika ada kegagalan. Oke, kalau ini udah kalau mau ada nilai ekonomisnya, kalau mau coba untuk belajar, untuk tahu siklus ternak lele itu boleh di Budik Damber itu sih, yang di ember. Jadi itu dicoba dulu, nanti kalau udah berhasil kita bisa scale up ke kolam bundar ukuran diameter 3. Nah, jadi kalau udah ngomong soal bisnis lele, itu minimal kolam bundar ukuran 3 dan punya 3 kolam. Jadi tiap kolam diisi untuk pemula 2.000 ekor. 2.000 ekor. Jadi kira-kira kolam bundar diameter 3 itu taruhlah modalnya 2 juta. 2 juta per kolam kali 3 berarti sekitar 6 juta untuk pembuatan kolam. 6 juta. Lalu ikannya diisi 2.000. 2.000 dengan bibit 78. Jadi agak besar. Bibit ukurannya 78 cm. Nah, bibit ukuran 78 cm ini kita nggak perlu terlalu sering sortir, dan dia sudah lebih tahan dibanding bibit yang ukuran lebih kecil. Tapi harganya lebih mahal, karena di pasaran itu sekitar Rp400 per ekor. Jadi butuh sekitar 2.000 berarti kali 400, 800.000 ya untuk harga bibit. 800.000 harga bibit kali 3 kolam. Nah, itu nanti prediksi panennya sekitar 600 kilo, 600 ke 700 kilo. Nah, ini udah ada untungnya gitu. Kalau di skala ini kita udah untung. Kalau di skala di bawah itu buat saya sih kurang menguntungkan ya, karena akan rugi di waktu dan segala macam. Dan ini satu kolam diameter 3 bundar diisi 2.000 itu cukup manageable lah, karena nggak terlalu padat. Jadi asal kita ikutin aja yang di apps step by step-nya dari videonya itu, kemungkinan besarnya sih berhasil gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Sulastri, dari Aceh. Berapa rasio volume ember yang optimum untuk pelihara lele? Halo, Pak Doni? Ya. Putus-putus ya. Pertanyaan. Ya. Berapa rasio volume ember yang optimum untuk pelihara lele? 1 ember ya, 1 liter 1 ekor. 1 liter 1 ekor. Jadi 80 liter ya 80 maksimum. Ya. Sebenarnya lele itu intinya sih makin dia longgar, makin dia cepat besar. Jadi makin banyak tempat dia bergerak itu dia makin lebih cepat besar. Jadi semakin, misalnya 80 liter diisi 40, besarnya akan lebih cepat daripada 80 liter diisi 80. Jadi kalau lele itu begitu gitu. Makin longgar makin cepat besar. Next dari Muhamsa. Kalau ingin bermitra untuk usaha penjualan lele bumbu kuning, bagaimana caranya? Jabodetabek atau di mana dia lokasinya? Pak Muhamsa mungkin bisa Citayam. Iya. Depok ya. Citayam bisa ke Cinere, Pak. Jual ke Cinere. Saya ada mitra. Nanti bisa kontak saya aja. Mungkin nanti kontaknya Mas
Doni bisa ini bagi mereka aja yang partisipan yang ingin tahu. nanti WA saya di-share aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Jadi bisa kontak langsung. Ya. Dari Pak Yuliansa, izin bertanya, bagaimana pengubah pola pikir tentang ikan lele? Karena selama ini ikan lele dianggap ikan yang jorok, hidupnya tempat kotor. Ya, ini yang Simbiovis sedang lakukannya itu ya ini, gitu. Kita dengan cara bertani yang baik. Jadi sekarang jadi orang sekarang udah di kota besar ya, Jabodetabek, terutama kayak catering, terus yang frozen food, pembuat lele bumbu kuning frozen, mereka mintanya itu udah lele yang diternak di terpal dan makannya full pellet. Jadi nggak mau lele yang dari sawah, lele yang kolam tanah, itu mereka udah nolak gitu. Karena dari baunya aja udah beda. Dari bau dan rasanya udah beda. Jadi pelan-pelan sih image-nya udah naik. Gitu. Dan permintaan untuk lele bersih itu udah semakin naik. Ya nanti paling ya masalah di permintaan aja. Kalau misalnya permintaan lele yang bersih meningkat kan pasti orang juga nyarinya kan gitu. Sesuai dengan pasar aja gitu. Oke, dari Bu Sinta, Sylvia Monalisa, untuk pemberian pakan benih ikan lele yang optimum, berapa persen dari bobot tubuh agar pertumbuhannya maksimal? Ya, benih sih mungkin di sekitaran 5% ya, 5% dari bobot. Tapi itu dilihat di kondisi airnya juga ya. Jadi kalau misalnya kita kasih 5%, tapi ikannya kelihatannya sudah malas makan, jangan dikasih 5%. Jadi dikurangin aja, karena bisa mengakibatkan kematian. Jadi angka patokan persen itu tergantung kondisi air dan keadaan di embernya, di airnya. Selanjutnya dari Bu Mustika Yolanda Tarigan, bagaimana cara memilih bibit lele yang bagus dan media apa yang paling baik untuk bertani lele? Oke. Kalau di Jabodetabek sih ya beli dari Simbiovis aja sih, pasti bagus bibitnya. Karena ya itu Mutiara bersertifikat sih. Jadi coba kalau misalnya di luar Jabodetabek, coba aja cari pembibit yang dia ada sertifikatnya, sertifikat saya punya sih, sertifikat lele, jadi sertifikat indukan. Jadi jelas asalnya dari mana, dari BBI mana, sudah divaksin, bobotnya berapa, umur berapa itu jelas. Dan ini yang paling terutama dari pembibit itu, oke lah kalau misalnya kita nggak ketemu pembibit berkualitas dan apa, penghitungan awal pas beli bibitnya. Jadi jangan mau beli bibit di kilo gitu, di kilo dan di sampling, karena itu akan mempengaruhi hasil panen. Jadi beli bibit di sampling itu jadi gini, misalnya kita beli ukuran 78, lalu di sampling 1 kilo misalnya isinya 200. Oke, kita mau beli 1000, berarti kan tinggal dikali 10. Nah, tapi kali 10-nya itu belum tentu 1000, karena samplingnya itu nggak benar. Jadi kalau mau beli bibit, hitung per biji, hitung per ekor. Nah, seringnya 2000 kan ekspektasi panen kita seharusnya minimal kalau 1 kilo isi 10 itu 200 kilo minimal untuk panen. Tapi sering tahu-tahu cuma panen 100 kilo. Ya karena dari awal jumlah bibitnya itu salah. Jadi jangan mau beli bibit dengan cara sampling, beli dengan cara hitung manual. Biarpun waktunya lama nggak apa-apa, tapi yang penting nanti kita panennya hasilnya benar gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi. Karena nanti kerugiannya itu ada dua. Pertama kita rugi di panen, rugi di jumlah, karena bibit yang awal kita perkirakan 2000, misalnya ternyata kalau secara sampling mungkin benar 2000, secara sampling mungkin benar 1000. Tapi kalau kita hitung manual mungkin itu bisa jadi 700 gitu. Nah, ekspektasi panen kita kan nanti di sekitar angka, kalau 1000 ekor di angka 100 kilo. Nah, kita selama beternak kita kasih pakan dengan hitungan 1000. Padahal sebenarnya kenyataan di kolam itu cuma ada 700 ekor. Nah, pakan kita juga kebuang. Jadi ruginya 2 kali, rugi panen yang kebuang, lalu rugi di hasil panen yang nggak sesuai. Jadi intinya hitung manual. Oke. Dari Fatma Tahajun Nur, bagaimana caranya agar dalam pembudidayaan pembesaran ikan lele bisa dengan kepadatan tebar maksimal namun hasil panennya seragam? Apakah dengan pakan khusus atau dengan kondisi yang bagaimana? Nggak bisa sih sebenarnya. Itu nggak mungkin dilakukan sih menurut saya.
Jadi kalau lele itu memang harus banyakin kolamnya dan jangan terlalu padat gitu untuk menghindari kemungkinan mati. Itu jadi kayak yang banyak di YouTube dan apa itu kayaknya sih nggak benar sih menurut saya dari pengalaman. Itu menjerumuskan ya. Tebar terlalu padat itu banyak kan gagal sih setelah itu. Jadi menurut saya kalau emang mau nebar lele jumlahnya banyak, banyakin kolamnya. Dari Pak Atwal Januar, apakah yang bisa menjadi mitra petani lele simbiofis hanya dari Jabodetabek? Iya, untuk buyback guarantee dan segala macam ya. Tapi kalau untuk mau pakai secara untuk pakai petunjuk cara bertani segala macam itu bebas sih, bisa daftar dari mana aja gitu. Ya mudah-mudahan sih tahun ini lah, tahun depan lah kita udah bisa ekspansi ke daerah lain. Dari Pak Agung Puji Hartoyo, bagaimana membuat pakan lele karena harga pakan pabrikan cukup tinggi? Mana ya? Sebenarnya sih kalau harga jualnya bagus sih nggak masalah sih pakai pakan pabrikan. Jadi emang yang harus dinaikin tuh harga jualnya. Kalau bikin beberapa ya dari pengalaman sih nggak ada yang berhasil ya bikin pakan lele sendiri itu cuma motor-motorin air dan ikannya nggak gede-gede gitu, jadi percuma. Jadi emang harus cari pembeli yang harganya tinggi. Dan itu emang tujuannya simbiofis sih. Jadi supaya tetap untung memang harus cari pembeli. Hasilnya jual langsung aja Pak ke pasar atau nggak ke pecel lele. Itu lebih menguntungkan ketimbang kita ngakalin di sisi pakannya, itu malah udah rugi waktu, rugi pikiran, terus bikin nambah penyakit, nggak efisien lah menurut saya. Dari Pak Agung Nugroho, bagaimana mencari pasar ekspor untuk ikan air tawar ini Pak, khususnya lele? Lele, nah kemarin ya saya ekspor sih kepikiran ya, tapi maksudnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri aja masih kurang. Kenapa jauh-jauh? Di Surabaya, Sidoarjo itu kayaknya ada pasarnya lah, mereka ekspor lele. Ya mungkin bisa ke situ sih. Ada lah beberapa eksportir lele, tapi saya sendiri karena kebutuhannya dalam negeri aja masih kurang, jadi saya nggak terlalu pikirin ekspor. Ini tadi ada pertanyaan, apakah ada pakan alternatif selain pelet? Tadi sudah dijawab ya Pak. Iya, sayuran aja. Iya. Dari Bu Olivina Sofia Mesa, saya memelihara lele di kolam ukuran 2x3 meter. Saya isi 250 ekor. Setelah 3 bulan siap panen, cuma saya juga mau tanya bagaimana cara pemijahan benih lele yang baik, Pak? Oh, ya beli indukan yang baik aja. Beli indukan yang baik, terus dipijahkan secara alami ya. Ya, karena kalau saya pijah tuh secara alami, jadi memang dipijah di kolam, bukan yang model stripping dan itu. Karena hasilnya lebih tahan sih bibit lele yang dipijah secara alami. Dari pengalaman saya nggak tahu yang lain. Dari Pak Rizky, untuk budidaya lele berapa kali seminggu mengganti air? Tadi tiap hari ya Pak ya? Iya, tiap hari 10%, seminggu sekali kuras total. Dari Pak Pandu Adiwijaya, apakah pemeliharaan ikan lele dengan filter baik untuk lele? Iya, baik sih tapi dengan filter yang ada standar tertentu ya, filter standar tertentu. Jadi ada sistem recirculating RWS, recirculating water system. Agak panjang sih dia jalur filternya, tapi kalau memang bisa dilakukan dan tahu caranya sih bagus, dan itu menghemat air karena airnya ya berputar-putar aja di situ. Tapi ada resikonya dengan itu, kalau recirculating water system atau apalagi satu aliran air itu untuk beberapa kolam, kalau ada satu kolam yang kena penyakit, kolam lain juga akan ikut kena penyakit juga itu kalau pakai sistemnya itu. Nah, kalau kayak sistem yang air yang mati itu kan dia terkonten di situ. Jadi kalau ada satu kolam kena penyakit, kolam lain nggak kena gitu. Jadi ya ada plus minusnya lah masing-masing. Ini dari Bu Olivina lagi. Saya pernah buat kegiatan
kegiatan pengabdian masyarakat tentang pembuatan pelet lele, tapi sulit membuat pakannya mengapung di permukaan air dan pakannya langsung tenggelam. Kira-kira bahan yang kurang apa ya, Pak? Saya nggak pernah ngutak-atik ke itu, saya beli aja di pabrik yang lebih gampang. Ya, oke, dari Pak Ardian, untuk pemeliharaan lele di kolam biofok bagaimana? Apa lebih baik dari kolam terpal? Kolam bioflok kan dengan kolam terpal sama. Maksudnya kolam bioflok kan pakai terpal juga. Cuma beda di ya aerasi dan segala macam ya. Cuman saya sih lebih pilih yang konvensional biasa gitu yang. Jadi buat saya tuh ternak lele itu simple ya, ternak lele, dan untungnya kan sebenarnya lele itu untungnya nggak besar. Jadi satu kolam itu per bulan itu kalau mau kita hitung per bulan, kalau kita tabur 2.000 itu 2.000 ekor, untungnya 500.000 per bulan. Jadi per sekali panen itu 1.500 minimal untungnya. Jadi untungnya tuh nggak besar. Jadi saya nggak mau banyak-banyak alat juga untuk beli di awal. Jadi saya pakai yang paling simpel aja lah, yang paling nggak perlu banyak banyak alat-alat. Nah kalau bioflok itu kan kita harus perlu aerator segala macam, ada prebiotik apa-apa. Buat saya sih nggak efektif lah dan nggak efisien lah buat saya. Nah, secara ekonomis juga jadi beban sih kalau buat saya. Ini dari Bu Novita Darwin lagi, apakah air PDAM baik untuk budidaya ikan lele? Nah, itu harus dicoba. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak karena kaporitnya terlalu tinggi. Harus dicoba. Jadi sebelum, saya itu selalu untuk petani-petani yang belajar sama saya itu saya selalu prinsip kehati-hatian. Jadi tiap kali mau tabur bibit, saya akan suruh tanya airnya dulu, airnya udah siap atau belum gitu. Jadi untuk air PDAM, air PDAM saya akan coba dulu sih. Jadi taruh 10 ekor ikan kecil dulu, kita biarin aja selama seminggu. Gitu ya. Kalau ikannya hidup berarti boleh, tapi kalau enggak jangan. Jadi kita harus coba bertahap pelan-pelan. Jadi intinya ternak lele itu, ya mungkin ternak lainnya harus sabar sih, sabar dan nggak boleh buru-buru. Jadi mungkin orang pikir lele itu gampang, kuat, dibiarin gitu aja tumbuh gitu gede, tapi enggak sih gitu. Enggak, jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Ya. Apa yang membedakan budidaya ikan lele dengan budidaya ikan mas? Ikan mas harus air. Kalau menurut saya ikan bersisik itu harus air mengalir ya. Kalau lele kan ikan nggak bersisik dan dia punya lendir yang kuat untuk melindungi dia dari kekurangan oksigen, penyakit dan lain-lain. Kalau ikan yang bersisik itu kan nggak punya lendir itu, jadi dia oksigennya harus banyak dan harus air mengalir. Jadi kalau lele itu bisa di air yang mati. Kalau ikan mas kayaknya nggak bisa di air yang mati, harus air mengalir. Dari Bu Trisiani Lisadona, bagaimana cara pengobatan bibit lele yang terserang penyakit moncong putih? Moncong putih bibit ya. Biasanya kalau udah kena moncong putih sih udah pasti mati. Tapi ya di garam aja, garam krosok. Jadi air dikuras, diganti setengah, dikasih garam, direndam, ya udah setelah itu berapa lama dinaikin lagi airnya. Itu pakai antibiotik yang udah tersedia di pasaran juga ada kok yang di toko-toko ikan. Oke, dari Bu Francisca Sumartanti, bagaimana cara mencegah kematian massal ikan dan mencegah penyakit pada lele saat pergantian musim hujan ke musim kemarau? Jaga kualitas air sih selalu itu kalau saya. Jadi yang agak susah sih memang ini selama musim pergantian musim ya. Kadang panasnya panas banget, terus tiba-tiba hujan gitu kan. Kalau saya sih saya tinggikan air kolam. Jadi air kolam ditinggikan. Kalau untuk hujan kan dia asam tuh. Nah kalau airnya tinggi, kalau kita punya pembuangan yang otomatis ya, yang ada pipa kontrolnya itu kan nanti airnya akan kebuang sendiri kalau airnya tinggi. Nah, kalau untuk mengatasi suhu panas yang panas ekstrim, nah kalau air tinggi itu ikan akan bisa berteduh di bawah. Jadi panasnya itu nggak terlalu sampai ke bawah, ya ikan akan sembunyi di bawah untuk menghindari panas. Jadi tinggikan air aja selama musim ini. Dari Bu Sri Astuti, bagaimana cara mengatasi air kolam pemeliharaan lele yang bau? Ganti airnya. Harus diganti.
Dari Pak Denny ini tadi sepertinya menyambung pertanyaan sebelumnya Pak, yang 3 kolam bundar itu, yang diameter 3 meter. Apakah untuk jumlah 2.000 ekor yang tadi disarankan itu dibagi rata ke masing-masing kolam bundar atau bagaimana? Masing-masing 2.000, jadi Masing-masing 6.000 2.000 ya. Ya. Dari Bu Dela Agustin, mitra di dekat wilayah Tulung Agung ada di mana Pak? Harus saya cek dulu nanti database-nya. Harus buka database dulu, saya nggak hafal. Oke. Tulung Agung itu Jawa apa ya? Jawa Tulung Agung. Tulung Agung. Jawa Timur ya? Timur ya. Ada lah, Timur, pokoknya Pak. di Jawa tuh titik-titiknya petani saya banyak banget, rapat. Oke. Bapak Ibu, ini ada karena waktunya sudah terbatas, saya pilih 2 pertanyaan lagi ya. Ini ada yang bertanya, Pak Yogi dari Surabaya, pemberian pakan untuk bioflok apakah sama saja dengan kolam biasa? Sama-sama. Di apps ada perhitungannya. Kita pakai 3% dari biomasa sih, tapi tapi penggunaannya disesuaikan dengan keadaan di kolam ya. Jadi boleh ditambah atau boleh dikurang. Jadi itu kayak semacam panduan kasar aja sih di apps itu. Oke. Lalu dari Pak Ilham Satria, bagaimana cara mengatasi ikan lele kembung dan meningkatkan daya tingkat konsumsi masyarakat untuk makan ikan lele? Oke, sebenarnya ikan lele kembung, semua penyakit itu ya airnya sih yang harus dirawat. Kembali Itu ke sih air ya. intinya tuh airnya dirawat. Jadi harus rajin rawat air. Kalau udah bau ya diganti, kalau udah kotor ya diganti, ya tiap hari ya dikuras gitu sih, yang perlu. Jadi nggak ada itu yang nggak tahu sih, saya mungkin ada orang bilang air nggak perlu diganti apa, tapi dari pengalaman saya sih air harus diganti dan sering gitu. Nah kalau untuk meningkatkan konsumsi lele Iya. Ya itu masalah di branding aja sih sebenarnya. Kalau gizi dan harga semua nggak, tinggal di itu aja sih. Ya. Nggak ada masalah. Oke, baik Pak. Sepertinya sudah pertanyaannya. Semoga sudah semua terwakili ya Bapak Ibu. Kontak Pak Doni sudah saya taruh di chat room juga Bapak. Ya, atau kalau itu ya lewat download apps-nya. Download apps-nya itu juga bisa ada customer service-nya, itu juga bisa di WA di dalam apps. Jadi sekalian daftar aja di apps-nya kalau mau belajar dan sekalian pakai. Ya, free kok. Di download. Itu hanya di Google Play Store ya Pak? Ya, di Google iPhone belum, di iOS belum, baru Play Store. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba merangkum apa isi diskusi kita hari ini. Jadi pangsa pasar lele masih sangat besar. Namun bagi petani lele, baik yang sudah mulai lama ataupun baru mulai, banyak yang belum tahu akses informasi dan budidaya GAP yang baik. Simbiofis dapat membantu memberikan informasi jaringan pasar lele di seluruh Indonesia. Dan pembelian ikan lele di Simbiofis, mereka bisa membeli sebesar 19.000 per kilogram kira-kira ya Pak Doni. Jadi cukup tinggi. Alamat Simbiofis ada di Kranji dan Cikarang. Di main farm-nya tadi 1,3 hektar di Cikarang, tapi workshop di Kranji ya Pak? Ya. Bagi para peternak yang mau bekerja sama dengan Simbiofis akan dibantu didampingi dari tebar benih sampai penjualan, namun saat ini masih fokus di Jabodetabek. Nah, tadi di awal saya juga menyebutkan, Pak Doni juga menyebutkan bahwa permintaan terhadap ikan lele ini sebenarnya masih sangat tinggi, namun masih kurang pasokannya.
Artinya bisnis lele sangat berpeluang besar untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, lele juga merupakan sumber protein yang tinggi, harganya murah, relatif terjangkau, dan juga banyak diminati oleh masyarakat. Aspek bisnis yang bisa dilakukan mulai dari peternak bibit, peternak pembesaran lele maupun pengolahan frozen food seperti ikan lele bumbu kuning. Kedepannya permintaan ikan lele akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan pangan yang bergizi. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini. Semoga bermanfaat semua bagi peserta yang hadir. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang ada yang dibawa tadi sebelum masuk webinar ini sudah terjawab. Ya, demikian acara kita hari ini. Terima kasih sekali Pak Doni Pasaribu dari Simbiofis atas ilmu yang telah diberikan. Terima kasih para peserta. Semoga ilmu yang kita dapatkan, hasil diskusi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, dan semoga yang ingin beternak lele sudah mendapatkan cukup ilmu dari Pak Doni hari ini. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Selamat sore.